Ya, bagian keenam listrik dinamis adalah alat listrik pemanas air. Ini yang sering kita gunakan ya di rumah, punya masing-masing punya dispenser mungkin. Nah, jika kita memanaskan air dengan alat listrik, maka berlaku ajas Black. Apa itu ajas Black ya? Ajas Black adalah kalor yang diberikan pemanas listrik sama dengan kalor yang diterima air. Nah, dengan menganggap tidak ada kalor yang hilang ya, tidak ada kalor yang hilang. Nah, ini anggapan saja. Nah, berarti inilah energi yang diberikan oleh alat listrik, inilah nanti kalor yang diterima oleh air. Nah, kita sudah tahu bahwa kalor sebenarnya rumusnya adalah M kali C kali delta T. Ini dia. Dan untuk energi ada 3 rumusnya yang kita gunakan. Yang pertama yang FIT dulu. Jadi nanti semua kalor yang diberikan oleh pemanas akan diserap oleh air. Persamaan energi untuk pemanas adalah FIT, persamaan energi untuk kalor pada air adalah MC kali delta T. M ini adalah massa airnya, C adalah kalor jenis air, delta T itu adalah kenaikan suhu. Bagaimana aplikasi soal ini? Coba kita lihat contoh 1 berikut. Contoh 1, sebuah pemanas listrik mempunyai hambatan 50 ohm dan dialiri arus 1 ampere. Dipakai untuk memanaskan 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Jika semua kalor yang dihasilkan alat listrik diberikan ke air, maka suhu air menjadi berapa? Berarti sesuai dengan ajas Black, semua kalor yang diberikan alat listrik itu diterima oleh air, sehingga nanti rumus energi listrik itu adalah ada R, kemudian ada I, kemudian ada time-nya ya, 10 menit. Berarti nanti I kuadrat kali R kali T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, I-nya tadi kita lihat di sini adalah arusnya 1 ampere, berarti 1 kuadrat, R-nya adalah 50 di sini, time-nya adalah 10 menit, 10 menit itu adalah 600 detik. Nah, kemudian masalah massa di sini disebut 1 liter air. 1 liter itu berapa kilogram? Nah, di sini diketahui massa jenis air, ini rho. Massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Maka nanti untuk 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga nanti 1 liter air itu akan sama dengan massanya 1 kg. Nah, dengan demikian nanti di sini kita buat 1. Kemudian kalor jenis air tadi adalah 4200, ditulis di sini, kali 4200. Kemudian dikali delta T-nya, kenaikan suhu berapa? Nah, mula-mula suhunya adalah 25 derajat Celcius. Yang ini sekarang menjadi berapa? Nah, oleh karena itu kita sebut aja dulu delta T. Suhu yang kedua kita belum tahu. Nah, mungkin ada yang bisa kita coret dari sini. 642 dibagi 6 adalah 7, berarti 7 di sini. Sehingga kalau kita kalikan nanti 1 kali 50 adalah 50 akan sama dengan 7 kali delta T. Maka delta T-nya nanti adalah 50 dibagi 7. Nah, ini mendekati 49 50-nya ya, berarti ini kira-kira 7,1 sekian. Nah, ini bisa kita perkirakan. Suhu pertama tadi adalah 25 derajat, itu T1 25 derajat Celcius. Sementara T2-nya adalah mau dicari. Nah, dari sini kan ada delta T, dia naik 7. Berarti T2 akan sama dengan 25 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius. Jadi ini mendekati 32, sekian. Nah, yang ada di sini adalah 32,1 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang Eko. Contoh 2, sebuah pemanas air listrik memiliki spesifikasi 200 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan sejumlah air dari suhu 0 menjadi 80 derajat dalam sebuah ketel yang kapasitas kalornya diabaikan. Kalau dikatakan kapasitas kalor diabaikan, berarti dianggap ketel itu tidak menyerap kalor. Nanti panas yang dihasilkan oleh alat listrik semua diberikan kepada air. Nah, perlu kita ingat lagi di sini tadi 200 watt 220 volt. Artinya jika dipasang pada 220 volt, maka daya yang bisa didisipasikan oleh alat itu adalah 200 watt. Nah,
Jika pemanas air tersebut dipasang pada tegangan 220 volt, maka diperlukan waktu 3 menit. Ya, jadi kalau dia sesuai dengan pasang 220 volt, waktunya hanya 3 menit. Nah, jika pemanas dipasang pada tegangan 110 volt, waktu yang diperlukan adalah berapa? Nah, pertama kita harus tahu dulu daya yang disipasi oleh alat tersebut ketika dia dipasang pada 220 dan ketika dia dipasang pada 110. Nah, kalau kita hitung nanti P1 itu sesuai dia 220 volt, maka nanti dia adalah 200 watt. Tapi pada pemasangan 110 dia tidak 200 watt lagi. Jadi nanti kita buat di sini P2 itu sama dengan tegangan terpasang 110 per 220 ini kuadrat dikali 200 watt. Maka hasilnya ini nanti kalau kita coret dapat setengah dikuadratkan seperempat kali 200 adalah 50 watt. Nah, perhatikan. Yang pertama dayanya sesuai tegangannya dia 200 watt. Sekarang tegangannya dipasang 110, dayanya menjadi 50 watt. Sementara air yang mau dipanaskan itu adalah tetap. Jadi misalnya kalau untuk air kita butuh Q sama dengan M kali C kali delta T ini. Nah, ini harus diterima oleh air sebanyak energi, kita katakanlah E1 dari alat pertama. Sementara nanti ini juga Q sama dengan MC delta T ini itu harus diberikan energi yang kedua juga, energi kedua gitu. Dari bahan dari alat yang sama. Sehingga kalau sebelah kiri sama dengan kiri, kanan dengan kanan, berarti boleh kita buat nanti energi listrik pertama atau W ya. Sering kita pakai W. Bolehlah saya buat aja W dulu. Ini sama dengan W1, ini juga sama dengan W2, watt. Berarti nanti energi yang kita gunakan tadi untuk pemanas air adalah boleh kita gunakan Fit ya. V kali I kali T. Nah, atau karena langsung energi adalah watt itu, W adalah sama dengan P kali T, maka nanti kita buat di sini P1 kali T1 akan sama dengan P2 kali T2. Nah, P1 tadi kita masukkan nilainya yang ini, yang 200 watt, dia full. Berarti di sini 200. Waktunya berapa? Kita buat 3 menit. Nggak perlu diubah satuannya karena ini persamaan kiri dan kanan. Berarti kali 3 sama dengan P2 yang ada di sini kita gunakan tadi yang 50 watt ini. Nah, ini adalah 50 watt. Kemudian time 2-nya ini mau kita cari T2. Sehingga kalau kita coret nanti ini atau kita bagi T2 sama dengan coret ini dibagi 50 dapat 4, coret ini dibagi 50 dapat 1. Berarti T2 sama dengan 4 kali 3 hasilnya 12 menit. Nah, ternyata kalau tegangannya turun setengahnya, maka nanti lamanya akan bertambah 4 kali. Dari 3 menit menjadi 12 menit, jawabannya adalah A.